Kitab ini salah satu kitab yang diajarkan untuk santri yang sudah mulai dewasa, remaja, karena hajat kita kepada ilmu ini sama, mau santri mau apa sama, kan bahasa aja sama, bedanya jika kitab aslinya 4 jilid itu agak sedikit berat jika dibaca bahkan oleh santri pemula, dan dia nggak butuh-butuh amat, yang butuh itu nanti yang sudah remaja, dewasa, dan orang-orang seumuran kita, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ajaibul qalb, keajaiban kalbu. Kalbu ada macam-macamnya. Lalu kita membahas tentang diagnosa kalbu. Ternyata kalbu itu ada penyakit juga, ya, penyakit kalbu. Dan penyakit yang sudah kita bahas adalah al-kibr. Semoga Allah menjaga diri kita, kalbu kita dari penyakit al-kibr, merasa diri besar, merasa diri pintar, merasa diri alim, merasa diri berpunya, bernasab, dan lainnya. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada 7 penyebab orang bisa sombong. Nah, jika itu terindikasi ada pada diri kita, silakan diperbaharui, ya. Ada 2 dalam persoalan agama, ada 5 dalam persoalan duniawi. Kalau di kitab ini saya sampaikan saja, kalau di kitab kibr itu dibahas agak di tengah, tapi pengalaman saya, kibr itu lebih awal muncul daripada hasad, lebih awal muncul daripada ghadab. Tapi kalau di sini yang duluan dibahas itu ghadab, kemarahan. Ghadab menurut versi Imam Ghazali itu melahirkan sifat hiqid. Hiqid ini di atasnya dengki. Kalau dengki ini masih di hati, hiqid ini sudah punya semacam siasat untuk menghancurkan orang yang dia gak suka. Maka itu masih bagian dari ghadab, emosi yang tinggi atau marah. Maka saya susun ini versi kita, Pak, walaupun kitabnya sama. Orang setelah dia punya penyakit kibr, sombong, makanya muncul biasanya emosi yang tinggi. Ketika dia merasa tidak dihargai, dia emosi, ya. Maka lalu muncul hiqid, nanti ingin menyerang orang yang dia murkai itu. Dan semua itu ternyata di dalamnya ada penyakit baru yang tumbuh. Apa penyakit baru yang tumbuh? Yaitu hasad. Apa arti hasad? Iri. Iri masih belum bisa didefinisikan tuh. Harus didefinisikan lagi. Apa itu hasad? Hasad itu kalau versi aslinya dalam kitab Imam Ghazali dikatakan karahiyatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'am alaih. Begitu dalam kitab. Tidak suka nikmat Allah itu sampai pada seseorang, wa zawaliha anil mun'am alaih, dan menginginkan nikmat itu hilang darinya, khususnya kepada semua umat manusia, khususnya sama mukmin dan umumnya kepada sesama manusia, ya. Contohnya, waktu dulu sekolah pernah nggak iri sama teman kita yang juara? Irinya iri apa nih? Pengen dia hancur nilainya, atau kita pengen seperti dia dan dia tetap seperti yang dia ada? Yang mana? Ini ceknya
Cek lagi deh Pak, waktu dia salah kita senang nggak? Kalau kita senang berarti masuk ke hasad. Tapi dia bagus, lalu kita iri, ingin seperti dia tanpa ingin bahwa dia ini jatuh. Nah, ini tipis sekali, namanya ghibthah. Jadi ada iri positif, ada iri negatif, ada dua. Iri yang negatif tidak suka nikmat sampai kepada hamba Allah dan ingin nikmat itu hilang. Kalau iri positif, kita iri Pak, kok orang udah punya rumah kita belum, makanya Bapak pada beli rumah. Kok orang punya mobil kok kita belum, orang punya motor kita belum, yang jomblo orang udah nikah saya belum, gitu ya. Biasanya jomblo-jomblo tuh ngenes Pak ya. Senang sama seseorang, elah keduluan, masih bermain dalam pikiran, langsung aja khitbah ya kan, langsung aja dilamar. Cuma karena para jomblo ini ada penyakit dalam hatinya, galau, tulul amal, panjang angan-angan, termakannya gimana, termakannya gimana, itu dipikirkan juga. Cuma kalau sudah ada asbab yang kita pakai, kerjaan, ambil aja. Nah ini juga bisa terjadi. Makanya ada orang melet, nyantet orang-orang yang dia suka, yang tadinya dia suka, terus orang itu nggak menyukai dia. Nah, ini bisa sampai ke sana ya. Jadi rumusannya sederhana. Saya seneng, kalau bahasa sederhananya, saya seneng kalau orang itu susah. Saya susah kalau orang itu seneng. Nah, itu berarti kita hasad ya. Tapi kalau saya senang orang itu senang dan saya ingin seperti dia, namanya ghibthah ya. Yang pertama, kita tidak senang dengan kebahagiaan orang, dengan nikmat yang orang dapatkan, ini haram hukumnya. Dan itu dicela di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutnya min syarri hasidin idza hasad. Jadi aku berlindung dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Allah menyebut bahwa orang ini adalah makhluk terburuk. Dan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah pencipta pengatur falak. Falak itu cahaya di subuh hari, dari seburuk-buruk makhluknya. Seburuk makhluknya itu salah satunya siapa? Orang yang hasad. Bahaya Pak, sangat bahaya. Dan di dalam Al-Quran yang diceritakan orang yang hasad itu bukan orang yang punya duit, hasad kepada orang yang lain punya duit, itu nggak banyak. Yang banyak itu adalah cerita ahli kitab berilmu itu iri dengan Nabi Muhammad SAW yang dapat ilmu. Apa maksudnya? Hasadnya orang berilmu lebih bahaya daripada hasadnya orang yang cinta harta. Nah, ini bahayanya. Maka disebutkan di Al-Quran, di surah Al-Baqarah, di beberapa ayat-ayat itu ya, bahwa ahli kitab itu hasadan min indi anfusihim. Mereka ada hasad di dalam diri mereka. Jadi hasad itu dalam nafs, anfus, jiwa. Kalau dia sudah menguasai, maka dia menodai kolbu, maka kolbu jadi berpenyakit. Jadi di kolbu itu nggak ada hasadnya, yang ada tuh cuma efeknya.
kibir, sombong. Di kalbu nggak ada Pak, yang ada itu di nafs, di jiwanya. Efeknya kalbunya jadi hitam. Itu yang disebut penyakit kalbu. Jadi kalbu ini betul-betul merana, tersiksa jika ada dona-dona hitam itu masuk ke dalam lingkaran kalbu itu. Nah, salah satu yang paling menyiksa kalbu adalah jika nafs jiwanya iri kepada orang lain. Nah, di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, surat Al-Imran misalnya, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, itu membuat mereka merasa kamu sakiti. Jadi orang hasad itu nggak perlu kita sakiti Pak. Kita dapat nikmat aja jadi tersakiti. Gimana tuh? Oleh karena itu Bapak Saudara Allah, jangan sering-sering menampilkan nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan posting kalau beli mobil baru, ya. Nggak usah diposting punya rumah baru, nggak usah Pak. Posting kalau lagi ke tempat yang baru, itu bikin nyesek orang, karena tidak semua orang seberuntung Bapak ini. Kecuali kita sharing untuk orang-orang yang menjadi murid kita misalnya, supaya mereka termotivasi, itu boleh-boleh aja. Tapi tidak semua begitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan di kitabnya, kullu man'umin mahsud. Setiap orang yang diberi nikmat pasti ada yang hasad kepadanya. Dapat istri baru tuh kan. Makanya ada aja yang jomblo-jomblo, apa yang muwahhidin, yang menikah dengan satu istri itu pasti nyinyir sama ustadz poligami, benar gak? Sama temen yang poligami itu ramai sekali. Itu bagian dari hasad juga, ya. Bagian dari hasad juga. Akhirnya mereka seneng nih, ada ustadz lagi cerai sama istrinya yang pertama, bersenung, diceritain, di posting. Ini tanda kalau kita hasad sama dia. Adapun dalam persoalan duniawi, Bapak Saudara Allah, rasa iri tadi lalu membuat kita pengen seperti dia, lalu kita bersaing, itu boleh-boleh aja. Dalam masalah ukhrawi, kita melihat ada orang yang baik, lalu kita pengen seperti dia, itu bagus, nggak apa-apa, ya. Maka di Quran itu ada fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya, surat Mutaffifin, ya. Dan dalam hal itu maka silakanlah kalian bersaing, ya, bersaing yang positif. Kalau dalam hadis kita menemukan la hasada illa fisnatain, hadis Bukhari Muslim. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Kita nggak boleh iri sama orang kecuali dua hal. Berarti iri positif, ya. Coba lihat Al-Quran, Sunnah mengajarkan adab yang positif dari iri. Pertama, rajulun atahullahul Quran. Ada orang yang Allah berikan ilmu terhadap Al-Quran, fayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, lalu dia membacanya siang dan malam, dia mempelajarinya siang dan malam. Bapak kalau ngelihat ada orang baca kitab bahasa Arab gundul, iri nggak Pak?
harus iri. Kalau nggak iri, ya berarti nggak ada hasad yang positif dalam diri kita. Saya melihat iri itu sudah lama. Semenjak umur 10 tahun saya melihat guru saya bisa baca kitab yang dibaca kitab Al-Hikam. Ada perasaan terpendam hati pengen baca nih kitab. Gimana caranya? Pas kita lihat kayak cacing, Pak. Ini ada barisnya nih. Kayak cacing. Dulu kitab-kitab jadul lebih parah dari ini. Tulisannya rapat, kecil-kecil, dan nggak ada titik komanya. Kalau ini sudah ada komanya, dia dikasih oleh si pentahkiknya, ya, editornya. Di kitab jadul itu titik dan komanya fa dan waw. Ada fa, waw, koma, itu sama dengan titik koma, atau summa, atau amma ba'du. Dulu nggak ada titik koma. Kalau kita melihat ada orang bisa berzikir setiap hari, dia punya guru mengajarkan dia zikir, kita iri nggak? Ini dia belajar zikir apa sih? Ini contoh nih, mohon maaf ya, antara azan dan iqamat itu ngapain? Bengong berzikir. Zikir apa? Ya zikir aja, nggak jelas gitu. Orang kalau dia punya guru zikir, itu gurunya akan bimbing dia, nih baca. Oh hadisnya kan banyak Ustaz. Ya sebanyak itu hadis, bingung nggak milih yang mana? Nah di situ perlunya ada guru. Biasanya kalau sudah ada guru, kita akan istiqomah mengamalkan satu zikir sampai zikir itu berbuah, baru pindah ke zikir berikutnya. Harus iri sama orang begitu, iri yang positif. Sedangkan ahli kitab itu iri kepada Nabi. Nabi diberikan Al-Quran oleh Allah, wahyu, tapi tidak membuat dia ingin meniru Nabi, tapi malah ingin menghancurkan Nabi. Iri yang kedua yang boleh, ya, rajulun atahullahu ma'alam, seseorang yang Allah berikan harta, faitasaddaq bihi ana al-laili wa ana an-nahar, lalu orang ini berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah baik siang ataupun malam. Nah, ada satu makna mengenai apa makna siang dan malam. Membaca Quran, membaca kitab, berzikir siang dan malam, bersedekah siang dan malam. Apa artinya? Ternyata dalam beberapa makna di kitab disebutkan beramal di siang itu maksudnya ketika orang melihat dalam keramaian, sedangkan pada malam hari itu maksudnya beramal ketika orang tidak melihat. Nah ini yang perlu kita iri. Jadi orangnya itu dia baca Quran di sini, di masjid ataupun di rumah sama ramenya, sama rajinnya. Siang dan malam ketika banyak orang siang hari, ataupun ketika orang tidur di malam hari. Nah, orang itu yang perlu kita iri, ya. Maka bersedekah juga begitu. Jadi kalau kita nama kita diketahui orang bersedekah, itu berefek ya Pak? Menaikkan status rohani ya di sisi Allah? Enggak. Jadi perlu nggak nama kita disebut kalau kita sedekah? Hah? Nggak perlu. Kecuali Bapak punya perusahaan jualan CSR, terus pengen namanya dimasukin ke dalam daftar, ya mungkin kalau marketing, tapi niat kan sudah nggak benar. Karena niatnya nggak benar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang diniatkan pasti terjadi. Saya bantu orang niatnya supaya laku,
yang saya jual akan Allah buat laku, tapi setelah itu dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Baik. Apa yang membuat orang bisa hasad? Di sini ada banyak ya, tapi belum buat rumusannya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini yang paling besar. Pertama, al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Nah, kalau ini biasa. Yang kedua, ta'azzuz. Ta'azzuz ini merasa diri itu mulia, merasa diri pantas, yang lain gak pantas. Maka ada 2 orang, satu alim, satu juga alim, cuma senior junior. Ketika si junior lebih sukses daripada seniornya, ya, si juniornya beli kendaraan sebelum seniornya. Apa kata seniornya? Kok kamu nggak minta izin kepada saya? Loh, apa hubungannya? Itu bisa terjadi, Pak. Dia menganggap kalau dia senior, maka si junior harus minta izin kepadanya. Iya, kalau dia pakai jalannya si senior wajar. Misalnya gini, Bapak beli rumah, terus beli mobil. Mobil itu ngelewatin jalan tetangga, cuma satu-satunya itu jalan. Baru kita minta izin. Minta izin kepada si tetangga ini, mohon izin Pak, saya mau beli kendaraan, ya, nanti pasti lewat di rumah Bapak mungkin berisik gitu misalnya. Nah itu bagus, itu nggak apa-apa. Ini kalau yang tadi apa urusannya? Nah itu masalah ta'azzuz. Jangankan itu, kadang kita pakai baju bagus aja dianggap nggak zuhud, ya, dianggap belagu. Jadi orang kalau udah hasad, kita senyum kepadanya dikira kita nyengir. Kita sapa dia, dia nganggap kita bentak. Ya, kita ingetin dia, dia menganggap kita nyinyir. Begitu orang-orang yang hasad ini. Jadi serba salah sama orang hasad ini. Kita diem, dianggap kita ngapain? Sombong. Terus yang maunya kita apa gitu. Ini masalah hasad. Dan mohon maaf, hidup bertetangga itu akan muncul sifat-sifat ini. Jadi harus diantisipasi dengan cara silaturahim. Silaturahim, ngobrol jangan berlebihan. Ngobrol sepantasnya. Kita nanya sama teman, kamu kerjanya apa? Kerjanya disebutkan, oh itu kerjaan orang gaji sekian ya, gitu. Gajinya paling sekian. Itu kata-kata bahaya itu Pak, bisa nyinggung dia. Kita ngomong sama teman, oh kamu ngajar di mana? Oh di sekolah ini. Itu sekolah pelarian ya. Tuh kata-kata begitu nggak perlu keluar Pak. Nah, itu bisa nyinggung mereka. Syukur-syukur orangnya tidak hasad. Kalau dia hasad bahaya. Ya. Jadi apa yang berarti ta'azzuz? Ta'azzuz merasa diri mulia, merasa diri pantas, dan dia merasa orang lain tidak pantas. Masjid ada, kalau kita kan imam alhamdulillah sudah profesional Pak ya. Tapi kalau di kampung-kampung kan enggak. Di kampung-kampung yang jadi imam itu kan masyarakat yang pilih. Tiba-tiba si imam yang biasa nggak datang,
Maka naiklah tetangga kita bilang apa? Dia gak pantas tuh. Maksudnya kalau dia gak pantas, siapa yang pantas? Dirinya. Nah, kan maksudnya begitu. Ya. Jadi ketika kita melihat fenomena begini, langsung di-keep, ya, jangan disuburkan itu. Dan yang ketiga, hubbur riyasati wa talabil jah. Mencintai kepemimpinan dan talabul jah, mencari kemuliaan. Sebenarnya orang-orang kaya yang masuk ke dalam dunia partai itu dia nyari apa, Pak? Dia duitnya udah banyak. Partai Golkar kan ada tuh orang kayanya masuk nyalon jadi presiden, kalau lolos kan? Ya. Ada juga partai-partai yang sering ngasih bantuan ke kaki lima tuh, yang punya MNC. Ya, kurang apa dia? Duit udah banyak, TV usaha udah banyak, apa kurangnya dia? Istri cantik, mobil banyak, rumah bagus, kurangnya apa? Dia nggak kurang apa-apa, Pak. Dia pengen yang ini nih, mencari riasah, mencari kepemimpinan dan kemuliaan. Materi udah punya, nah dia mau cari imateri. Dia kira imateri itu salah satunya ingin berkuasa. Ya. Yang paling lucu, orang gampang dibisik-bisikin. Maka sekelas raja dangdut aja kenapa? Padahal dia kan ustadz juga tuh. Kata orang nama dia, Bang Haji. Kalau bukan Bang Haji yang maju, siapa lagi yang maju? Negeri ini hancur. Wah, iya juga ya. Akhirnya dia buat partai ya, Pak. Syukurnya partainya nggak inilah. Akhirnya dia nggak terjun banyak. Karena kasihan, sudah seumur beliau, ya nikmatilah masa pensiunnya. Jadi pembisik-pembisik ini bahaya, Pak. Hidup jangan karena si pembisik. Hiduplah dengan kata hati. Jangan hidup dengan bahasa si pembisik ini. Capek kita. Nah, orang-orang yang sibuk memikirkan orang lain, Imam Ibn Athaillah menyebutnya al-murid al-jahil, murid yang jahil. Jadi orang yang jahil itu bukan orang gak sekolah, bukan. Tapi yang jahil itu siapa? Yang mendengarkan kata-kata orang untuk mencari kebahagiaan. Gak akan pernah bahagia, Pak. Zaman SBY dulu masih ingat gak, Pak? SBY itu takut dikritik. Maka dia, ini saya ketemu dengan salah satu pejabat di Malaysia, ketemu SBY, ya, atau satu majelis dengan SBY. Itu SBY ngomong apa? Nangis, karena wartawan itu betul-betul berani sama presiden. Cuma karena dulu naikin harga Pertamina, ya, itu langsung dikatakan oleh mahasiswa di kampus dulu SBY kafir. Ya gak ada urusannya sih sebenarnya kafir menaikin bensin, tapi dia nangis. Makanya SBY itu banyak diamnya, hati-hati. Versi orang yang berbaik sangka. Kalau versi orang gak baik sangka disebut apa? Kalau kita nyebut dia nih lamban. Nah ini versi siapa nih? Versi orang yang gak suka sama dia. Wah SBY lelet gitu. Tapi bagi orang yang suka sama dia, SBY hati-hati. Tapi kan gak banyak yang bilang dia hati-hati, Pak. Nah giliran ada Yusuf Kala, kemudian sekarang presiden sekarang
nggak banyak diamnya, banyak kerjanya, salah juga. Jadi nggak ada di dunia ini orang akan benar terus. Tidak akan ada di dunia ini orang dipuji oleh semua orang. Nggak bakal mungkin, ya. Maka masyayikh kita dulu sering membacakan sebuah kalam-kalam mahfuzat, ya. Ridwan nas, ya, ghayatul la tudrak. Ridho semua orang itu adalah tujuan yang tidak akan pernah engkau capai. Maka pilihlah jalan yang kamu kuat di situ. Jangan mencela-mencela nggak jelas, Pak. Pilih jalan yang di situ pasti ada orang yang suka, di situ pasti ada orang nggak suka. Jalan kita jelas. Maka waktu saya mengajar kitab-kitab ini, kitab Tazkiyatun Nafs, Riyadhutun Nafs, kitab tasawuf kata orang, kitab zikir, kitab hikam min wata'illah, itu sahabat saya ngomong, banyak kita, bukan 1-2 orang. Antum nggak takut nanti dibenci oleh kelompok fulan, kelompok seberang, gitu? Jawaban saya, Bapak, kalau saya beramal karena ingin dipuji si fulan, kelompok A, B, C, D, maka saya akan membuat dia senang misalnya, tapi saya akan dibenci lagi oleh kelompok yang lain. Nggak mungkin saya disukai semua orang. Jadi saya memilih sekarang untuk siap dibenci dan siap juga disukai. Ada orang yang suka ilmu tentang Tazkiyatun Nafs ini, Riyadhutun Nafs ini. Ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Kalau orang bilang kita ngedongeng, ya gampang, biarin aja. Ada orang bilang ahli bid'ah, syubhat, itu resiko, Pak, resiko di jalan Allah. Dan salah satu ciri-ciri pejuang di jalan Allah, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dicaci orang-orang yang mencaci. Kenapa? Itu kan biasa aja, jalan aja. Maka kalau pengurus masjid, betul harus dengerin orang dalam rapat, tapi jangan kebanyakan rapat, Pak, banyak kerja aja. Di masjid itu kok banyak rapat, nggak banyakan rapatnya, nggak ada kerjanya ntar. Di mana-mana begitu. Ya, kantor aja kalau banyak rapatnya itu nggak ada jadi. Rapat tuh sedikit aja, yang banyak kerjanya. Kalau kita rapat, pasti kita disalahin orang, dikritik orang, mau berubah lagi. Ya. بأن منفردا عديم النظر غير مشارك في المنزلة. Nah, orang-orang ini yang ingin mencari popularitas, jabatan, mencari kemuliaan, ini nggak rela kalau ada orang mendapatkan kemuliaan itu. Kalau dia satu aliran, Pak, kalau ini dalam bab keagamaan, ya, jadi keagamaan ini bisa kena nih. Dai sama dai masih sepaham nih, ahli sunnah. Dia akan mengatakan, oh si Anu tuh nggak pantas ngajar ini, dia nggak pakar. Yang pakar maksudnya dia sendiri yang pakar. Tuh. Bisa begitu, Pak. Ini udah sepaham nih, udah sama-sama ahlu sunnah, udah oke lah pemahamannya, masih bisa iri begitu. Apalagi kalau tidak sefaham, kira-kira gimana? Satu ahlu sunnah manhaj akidahnya Asy'ariyah, satu ngaku ahlu sunnah manhajnya Salafiyah. Bisa lama, Pak, salah itu. Si Asy'ari bantah Salafi, si Salafi ngata-ngatain Asy'ari, begitu terus. Dia nggak rela si Salafi ini naik,
sebagaimana si Salafi nggak rela si Asy'ari ini naik, begitulah terus. Apalagi muncul Sufi, merasa nggak pantas. Apalagi nanti ada nih cara-cara untuk menjatuhkan dia, beda pilihan politik. Maka antum lihat aja sekarang di YouTube habaib dengan habaib tengkar. Intinya sebenarnya adalah luka lama beberapa tahun yang kemarin, setahun berapa tahun kemarin ya. Karena beda pilihan politik, sekarang cari-cari kesalahan. Oh, ketemu nih kesalahannya. Nah, itu diekspos terus, tengkar. Ya kita sedih juga sih ngeliat habaib kok tengkar-tengkar. Tapi ini menunjukkan habaib itu yang suci darahnya, tapi pemikiran dia kan belum tentu suci. Ya, manhajnya, mazhabnya belum tentu suci. Dia sama kayak kita, persis sama, nggak jauh beda. Habaib nggak ngaji ya bodoh. Habaib ngaji ada dua kebaikan. Udah habib berilmu, dua manzilahnya, manzilatani. Kalau kita kan dapat atu doang, Pak. Nah, cuma kalau rohani kita bagus, bisa jadi kita pewaris rohani. Mereka coba pewaris jasmani. Lebih kekal yang mana, jasmani sama rohani? Rohani. Maka Nabi mengatakan pewarisku bukan zuriatku. Nabi mengatakan pewarisku ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ya. Jadi kalau beda faham, beda aliran, oh bisa kalimatnya begitu. Syubhat, ahli bid'ah, sesat, bisa begitu, Pak. Udah sering lihat ya di YouTube ya. Pasti sering lihat begitu, ya. Kalau dia sefaham tapi beda popularitas, nanti paling mau jatuh-jatuhin. Ini agak sedih kita ngelihatnya, ya. Dan yang terakhir, penyebab orang bisa hasad, khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Ini yang paling parah. Emang pada dasarnya hatinya busuk gitu, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau terjemahan harfiahnya, jiwanya itu kotor. Khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Dan rasa kikirnya yang pelit terhadap hamba Allah, bihaitsu yashuqqu alaihi ayyusafa indahu husnu hali 'abdin fi ma'unima alaihi. Bagi dia susah menerima kalau ada orang mendapatkan kebaikan. Seorang dai, seorang artis itu nyesek, Pak, si public figure ini. Kalau melihat si artis atau public figure atau si ustadz yang lain itu populer muncul, nyesek bagi dia. Ini ciri-cirinya, ya. Makanya mereka betul-betul jor-joran untuk menghabiskan dirinya, untuk membuat followernya senang, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau empat ini masuk dalam diri, udah semi-semi kafir, Pak. Empat yang tadi, ya. Kebencian, ya, benci ini kan sebabnya macam-macam, ya. Beda faham, beda politik, beda strata ekonomi, ya. Ta'azzuz, merasa diri pantas, mulia, mencari riasah. Apa arti riasah tadi? Kepemimpinan, wa talabil jah, mencari jah, tuah, ya, kemuliaan. Dan yang terakhir, emang jiwanya kotor. Nah, rata-rata jiwa kita kotor, Pak. Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor.
Meskipun dia kotor, kolbu kan ada cahaya, maka kolbu ini nanti akan membersihkannya. Maka ada jalan pintas untuk menghabiskan ini. Kalau beliau memberikan di sini beberapa cara ya, jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Mirip seperti dokter, kalau lukanya di luar, pengobatannya di luar. Kalau lukanya, penyakitnya di dalam, itu harus dioperasi, benar nggak? Nah, operasi terbesarnya itu adalah zikrullah. Likulli syai'in siqalah, begitu dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wasiqalatul qalbi dzikrullah, pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Nah, itu zikrullah kalau masukkan kolbu. Kalau dimasukkan ke pikiran bagaimana? Apakah kita akan hasad sama orang, sedangkan yang menurunkan nikmat itu siapa? Ini caranya nih kalau masuk ke akal. Allah, benar. Mungkinkah Allah salah menurunkan nikmat sehingga kita perlu iri? Kita nih senang sama seorang lawan jenis, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tahu-tahu dia nikah duluan sama seseorang. Iri nggak? Pasti ada rasa iri, Pak. Masa dia sih wajahnya biasa-biasa aja, kok nikah sama dia yang mukanya luar biasa? Itu perasaan kita. Ya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah salah dalam menjodohkan? Tetangga kita dapat rezeki, kita mikir seharusnya saya itu. Teman kita dipromosiin, gajinya naik, kita berpikir seharusnya saya itu. Pertanyaannya diulang lagi, itu yang ngatur siapa? Allah bukan? Allah. Mungkinkah Allah salah ngirim rezeki orang ini? Kalau begitu, orang yang hasad, dia sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada Khalik? Kepada Khalik. Saya kalau gitu bukan berarti Allah berada di suatu tempat, Pak ya. Ini menunjukkan Allah maha tinggi gitu aja, secara mutlak, bukan tinggi arah. Allah maha hebat. Ini karena tubuh kita butuh isyarat ya. Jadi orang yang hasad itu, dia sebenarnya berprasangkanya ke siapa? Ke Allah. Itu masalah dia. Maka dosanya orang hasad ini bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja, tapi dia salah memahami tentang Allah. Dia menuduh Allah itu salah kirim. Nah, dan saya sudah berulang-ulang mengatakan, Allah itu apakah kalah canggih daripada JNE, Tiki, Pos? Itu kalau kita ngirim barang, namanya kita tulis, jalannya, rumahnya, kita kirim, nyampe nggak Pak? Mungkin ketuker nggak? Persentasenya berapa tuh ketuker? Kecil sekali. Ya mungkin 98% itu nyampe semua. Paling 2% rusak atau meledak di
apa tenggelam gitu ya, atau busnya hancur yang bawa. Tapi di luar itu gimana? Banyak nyampainya kan? Itu yang tiap hari pesan-pesan Lazada, tiket.com, ibu-ibu tuh ya, mas-mas ini juga kayak ini sama kayaknya. Itu gimana? Salah kirim nggak dia? Enggak, paling salah kirim barang ya, kita pilih warna merah, dia kirim warna biru, tapi nyampe barangnya. Kenapa? Alamatnya jelas. Rezeki Allah itu dikirim Pak dari langit. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki, dari barang nikmat yang kami rezekikan kepada mereka, itu mereka infakkan. Berarti ada kalimat kami rezekikan. Nahnu narzukukum, kamilah yang memberi rezeki kamu. Itu ayatnya jelas. Kalau terjemahan hari ini, kamilah yang mengirim secara rigid, detail rezeki kamu masing-masing. Maka tidak akan ada yang ketukar jodoh, nggak ada yang ketukar rumah, ketukar duit, ketukar gaji, nggak bakal ada. Kalau sudah paham begini, masih perlu nggak hasad sama teman yang pangkatnya sudah duluan naik, rezekinya sudah duluan naik? Ya, Ustadz masih atu aja Ustadz ya, masih atu dia. Ketemunya udah dua, iri, nggak perlu iri. Kalau emang jatah pasti dapat. Kalau nggak di sini ya di surga, kan gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah, kepada makhluk itu adalah turunannya. Karena dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada demikian, ada dua tuh obatnya. Yang pertama di kolbu, banyak-banyak zikir. Maka cari ahli zikir kolbu, nanti diajarin Pak cara zikir di kolbu. Jangan cuma zikir di lisan doang. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, saya suka zikir dengan tangan, zikir dengan lisan, dan dengan kolbu saya. Berarti ada zikir kolbu. Nah, itu ditalkinkan dari ahli kolbu. Talkin itu dibimbing. Talkin bukan hanya untuk orang yang sakarat atau udah mati. Orang yang mau mati lebih butuh. Karena kita yang butuh Pak. Masalah orang iri nggak iri kan masalah di sini. Ya. Dan yang kedua itu dalam ilmunya. Nah, ilmu mengenai cara menghapus iri tadi. Ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad. Semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin.